Jadi kemarin KPK menunjukkan barang rampasan yang diserah terimakan kepada PT Taspen terkait dengan perkara pengelolaan dana investasi oleh PT Taspen. Kami menunjukkan barang rampasan yang diserah terimakan tersebut yang pertama tentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik, sehingga masyarakat bisa betul-betul melihat bahwa barang rampasan ya, ini bukan sekedar barang sitaan, tapi ini barang rampasan yang memang sudah ditetapkan untuk dirampas menjadi milik negara, itu tidak sekedar angka, tapi memang ada wujud uangnya. Ya. Artinya ini juga menimbulkan kepercayaan dan kelegaan kepada masyarakat, khususnya kawan-kawan ASN ya, yang menjadi kelompok masyarakat yang paling dirugikan terkait dengan perkara ini. Karena uang-uang yang dikelola oleh PT Taspen adalah uang yang bersumber dari iuran bulanan oleh para pegawai negeri. Artinya dengan adanya korupsi itu tentu kemudian menimbulkan keresahan bagi para pegawai negeri, bagaimana masa tuanya nanti, apakah masih bisa mendapatkan pensiunan atau tidak. Tapi dengan KPK menangani perkara dan berhasil menyita, kemudian merampas sesuai dengan ketetapan hakim bahwa aset-aset yang disita ditetapkan untuk dirampas menjadi milik negara, CQ PT Taspen. Ya. Artinya ini kemudian membangkitkan kembali semangat, asa, dan juga harapan para pegawai negeri. Sekaligus ini juga jaminan sosial negara kepada para pegawai negeri dan keluarganya di masa tua nanti. Ya, artinya dengan kita menunjukkan ini, kita membangkitkan lagi semangat dan harapan masa tua, tidak hanya para pensiunan, tapi juga tentunya keluarganya. Karena ada jutaan pegawai negeri ya, yang mengiur dan menantikan pensiunan dari pengelolaan dana Taspen tersebut. Mas, katanya itu uang yang dipamerkan hasil pinjaman dari bank itu, ada penjelasannya gimana, Mas? Nah, kemudian yang kedua, masih menyambung kenapa kami menunjukkan adalah supaya masyarakat juga lebih peduli, lebih aware ketika uang-uang itu kemudian nanti dikelola oleh PT Taspen. Ya, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi bagaimana nanti uang-uang itu dikelola, diinvestasikan lagi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Jangan sampai juga praktik dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi nantinya kembali terulang. Nah,